Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi ya bersama dengan Ibu ya, jumpa lagi. Walaupun hanya mendengar suara, semoga saja ilmunya tetap nyampai ya, ilmunya tetap bermanfaat untuk kalian ke depannya nanti. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rancangan anggaran biaya. Nah, di mana rancangan anggaran biaya itu sangat penting dalam menjalankan suatu usaha. Karena apa? Karena dari RAB ini itu akan menghasilkan atau akan dapat menentukan berapa sih harga produk yang akan kita jual, berapa sih keuntungan yang akan kita dapat, atau biaya apa sih yang dapat kita press atau kita hilangkan. Nah, dari RAB ini jadi sangat penting gitu ya, poin aspek keuangan ini sangat penting dalam kewirausahaan, dalam kegiatan kewirausahaan. Yang pertama ada unsur-unsur biaya produksi. Nah, unsur-unsur biaya produksi atau RAB gitu ya, itu ada 3. Ada biaya bahan baku, di mana merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk atau benda yang ingin kita pasarkan. Ini sangat penting ya, karena jika tidak ada bahan baku, maka produk pun tidak akan ada. Kemudian yang kedua ada biaya tenaga kerja atau jasa, di mana biaya yang kita keluarkan untuk mempekerjakan seseorang dalam membuat produk atau benda yang ingin kita pasarkan. Artinya jasa orang tertentu gitu ya, yang dapat membuat produk kita menjadi lebih sempurna gitu ya, lebih baik gitu ya. Nah, itu harus dikasih apresiasi juga kan. Nah, apresiasinya itu dalam bentuk upah biasanya atau biaya ya. Kemudian ada biaya overhead. Biaya overhead ini merupakan biaya-biaya lain atau biaya-biaya tambahan sebagai pendukung gitu ya, sebagai pendukung proses produksi. Misalnya seperti apa sih? Untuk biaya listrik, atau internet, atau bensin gitu ya, atau transportasi, atau bahan bakar minyak dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam biaya tambahan gitu ya, karena dia mendukung proses produksi. Kemudian yang tambahan itu ada biaya kemasan ya, karena kemasan itu juga sangat penting, karena tidak mungkin produk kita gitu ya, kita serahkan kepada customer hanya dalam bentuk produk saja gitu ya, pasti membutuhkan suatu kemasan agar terlihat lebih indah dan lebih lebih nyaman untuk diberikannya ya. Nah, untuk itu bagaimana sih caranya gitu ya? Caranya menghitung RAB gitu ya, membuat suatu rancangan anggaran biaya. Nah, misalkan ada Ibu kasih contoh kasus dulu ya. Misalkan ada Ibu Kiran sedang ingin membuka usaha butik batik gitu ya. Di mana dia sebelum membesarkan usahanya, Ibu Kiran ini memproduksi satu jenis pakaian dulu gitu ya, yaitu atasan wanita dewasa. Pakaian tersebut berbahan dasar kain batik polyester, namun dalam memproduksinya Bu Kiran memiliki kendala. Di antaranya yang pertama, tidak memiliki mesin jahit. Kedua, tidak bisa menjahit. Ketiga, tidak memiliki tempat sewa toko. Waduh, kendalanya lumayan krusial ya. Karena dia ingin produksi baju, tetapi tidak punya mesin jahit, terus tidak bisa jahit gitu kan. Otomatis apa sih alternatif yang harus Bu Kiran lakukan? Iya, betul banget. Ia mencari kerjasama atau mencari relasi terhadap jasa jahit ya. Jasa jahit itu sudah sangat banyak yang tersebar di Indonesia ya. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki tempat sewa toko. Waduh, bagaimana nih kalau tidak punya toko? Kan biasanya kan orang-orang pada beli ke tokonya gitu ya. Itu zaman dulu, sebelum ada internet. Sekarang sudah ada internet, berarti kita harus memanfaatkan marketplace atau jual beli online. Di situ sangat banyak. Jadi, walaupun tidak punya toko, walaupun kita di rumah saja, bisa memasarkan si produk tersebut gitu ya.
Nah, pertanyaannya nih dari kasus tersebut, berapa sih harga satuan produk atasannya agar bukiran masih mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut? Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama kita lakukan dulu analisis motif, analisis model si baju bukiran. Misalnya modelnya ingin seperti ini nih ya. Berarti kan ia membutuhkan bahan baku. Yang pertama adalah kain batik polyester ya, tentu ya. Kemudian, ini dilihat ada bahan polosnya ya. Nah, mungkin ini dari bahan kain katun ya. Kain katun polos juga butuh. Kemudian ada kerah ya. Kerah kerasnya ada 2 buah nih, 2 buah kerah keras bersama dilapisi kain katun polos agar terlihat lebih rapi gitu ya. Nah, setelah menganalisis bahan baku yang diperlukan, baru kita merancang kira-kira apa saja sih biaya-biaya yang akan kita keluarkan. Yang pertama ada biaya bahan baku, tadi sudah ya. Untuk menghasilkan satu pieces atau satu piece, itu berarti kita membutuhkan kain batik polyester 1,5 meter, kemudian ada kerah keras 2 buah, dan ada kain katun polos 0,3 meter ya, kurang lebih ya, karena tadi butuhnya hanya sedikit. Kemudian ada biaya tenaga kerja atau jasa. Nah, ini berarti kan dia harus mencari jasa jahit ya, dan jasa obrasnya mungkin ya. Kemudian yang ketiga ada biaya overhead, tadi telah disebutkan. Nah, berarti butuh apa aja nih? Transportasi. Jadi kan butuh bolak-balik nih, membeli bahan, terus kemudian antar ke tukang jahitnya. Nah, itu kan butuh transportasi gitu ya. Kemudian ada listrik dan internet. Kenapa membutuhkan internet? Karena tadi Ibu Kiran ingin memasarkannya via online ya, zaman sekarang ya, karena dia belum punya toko juga kan. Dan yang tambahan sebagai biaya tambahan itu ada biaya kemasan. Nah, setelah dibuat, dirancang apa saja yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah mencari harga satuan. Ini mensurvei ya, baik itu survei secara online ataupun datang langsung gitu ya. Ini diwajibkan kalau dalam merancang atau membuat RAB itu wajib banget untuk mensurvei ke keadaan nyata. Karena kenapa? Karena ini untuk agar rancangan biaya yang telah kita prediksikan itu tidak meleset jauh gitu dari biaya yang sebenarnya gitu. Nah, setelah kita survei si harga satuannya, baru kita hitung ya secara kuantitas yang dibutuhkannya. Sama masing-masing. Nah, kita totalkan biaya bahan baku berapa, total biaya tenaga kerja atau jasa berapa, kemudian total biaya overhead juga berapa. Nah, nanti setelah mendapatkan total dari ketiga biaya tersebut, baru kita rekap ya. Kita rekap di bagian rekapitulasi pengeluaran, di mana cukup ringkasannya saja gitu ya, cukup si total biayanya saja. Kan tadi ada bahan baku 45.000, kemudian ada tenaga kerja atau jasa 33.000, overhead itu 8.500, kemudian ada kemasannya 1.000, sehingga total biaya untuk menghasilkan satu piece atasan wanita dewasa adalah sekitar 87.500. Nah, selanjutnya tadi sudah tahu kan total biaya satu piece produk atasannya. Nah, sekarang bagaimana harga satu produknya? Nah, harga jual satu produknya itu karena tadi Bu Kira nih ingin mendapatkan laba ya, mendapatkan untung ya. Mungkin keuntungan awal-awal gitu ya, labanya tidak begitu besar, jadi cukup 20% dari setiap produknya. Nah, berarti 20% kita tinggal menjumlahkan saja. Jadi ada biaya ya, ini biaya produk, biaya satu piece, kemudian ditambahkan 20% dari biaya si satu piece tersebut. Nah, sehingga menghasilkan harga jual satu produk atasan wanita dewasa adalah sekitar 155.000 per produknya ya. Nah, kemudian setelah mendapatkan harga satu produk, kita bisa menentukan nih ya kira-kira berapa sih keuntungan yang akan kita dapat gitu ya. Nah, dimana kita bisa mencarinya dari harga jual gitu ya. Harga jual satu piece ini, ingat ini masih satu piece ya,
dikurangi total pengeluaran gitu kan, sehingga nanti akan mendapatkan labanya itu sekitar 17.500 per satu produknya. Nah, untuk jika produk itu terjual gitu ya 20 produk per bulan, nah berarti nanti kita akan mendapatkan ya laba untuk mula-mula gitu ya sebesar Rp350.000. Nah, setelah mendapatkan laba sudah selesai ya, ternyata pembahasan RAB-nya cukup sampai di keuntungan saja. Nah, selanjutnya kegiatan selanjutnya yang akan kita lakukan gitu ya. Yang pertama itu ada membuat prototipe. Jadi ini tugas untuk minggu ini sih ya. Tugas untuk minggu ini silakan kalian, alat dan bahannya sudah siap semua kan? Alat dan bahan sudah siap semua. Kemudian jika butuh jasa tertentu juga pasti Ibu sudah suruh gitu ya, Ibu sudah berikan arahan sebelumnya bahwa silakan mencari jasa-jasa yang kalian butuhkan. Nah, sehingga pertemuan selanjutnya minggu depan itu prototipenya harus sudah jadi ya. Jadi kalau prototipe, jadi sampel aja satu produknya sudah jadi. Kemudian yang kedua ada membuat laporan kegiatan pembuatan prototipe gitu ya, atau laporan kegiatan usaha kerajinan, itu dikumpulkannya masih lama ini ya, yakni 1 hari sebelum UTS atau PTS ya, ulangan tengah semester. Jadi sekitar pertengahan Oktober lah ya. Nah, di mana dalam pembuatan laporannya itu ada beberapa poin ya. Yang pertama tentu ada cover. Yang kedua ada bab 1 pendahuluan, pasti itu ya, bab 1 itu isinya pendahuluan. Yang ketiga ada bab 2 tentang deskripsi usaha. Keempat ada bab 3 aspek produksi. Yang kelima bab 4-nya ada aspek keuangan. Dan terakhir ada penutup atau kesimpulan ya, ataupun saran boleh masuk ke dalam penutup. Nah, ini contoh dari cover. Contoh dari covernya seperti ini ya, mengikuti arahan ya. Nah, untuk fontnya Times New Roman, marginnya normal, dan papernya itu A4 ya. Ini untuk cover dan untuk paper ini semuanya untuk font Times New Roman, margin paper ini berlaku ke isi-isinya. Jadi ke bab 1 hingga ke bab penutup ya. Nah, di mana bab 1-nya ini terdiri dari latar belakang, tujuan usaha ya, untuk apa usaha itu tersebut didirikan gitu. Kemudian bab keduanya itu ada nama usahanya apa, silakan namanya apa, Tiara Style atau Agus Style dan lain sebagainya, itu bebas. Terserah kalian nama usaha, kemudian ada lokasi usaha, kemudian ada promosi dan target customer, kira-kira kalian melakukan promosinya bagaimana, via online kah, offline kah, atau ya kalau via online ya bagaimana, melalui YouTube atau melalui Instagram, itu sangat banyak ya. Kemudian target customer-nya siapa? Anak-anak, dewasa, atau perempuan, atau laki-laki. Nah, ini silakan adanya di bab 2. Kemudian ada faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambatnya apa? Misalkan saya belum punya mesin jahit Bu, jadi faktor penghambatnya masih memerlukan jasa jahit orang lain, kayak gitu. Kemudian ada bab ketiga, itu ada produk, ada proses produksi. Nah, produknya di sini silakan adik-adik buat lagi gitu ya. Terdiri dari jenis produk dan alat bahan yang digunakan. Jadi jenis produknya apa? Misalkan kaos santai rumahan atau hiasan dinding indah gitu ya. Jadi produknya silakan disebutkan jenis produknya.
Kemudian ada alat bahan yang digunakan juga disebutkan ya, dan lebih baik itu difoto juga ya, si alat dan bahannya. Kemudian ada proses produksi. Nah, proses produksi ini langkah pembuatannya, jadi dibuat per step, per langkah 1 by 1 ya, satu dibuat langkah pertama apa, kedua apa, dan diharapkan juga ada foto dokumentasinya di proses produksi ini. Kemudian bab keempat itu ada pengeluaran, harga produk, dan laba. Jadi bab keempat yang tadi ya, yang tentang RAB. Diisinya di bab 4 dan terakhir tadi ada penutup ya. Penutup itu ada simpulan dan saran. Nah, oke. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jadi semangat untuk minggu ini, silakan kalian membuat karya kalian masing-masing ya. Membuat satu buah prototipe untuk diproduksi ke depannya nanti. Mungkin kapan gitu ya kalian akan memproduksinya. Sekian dari Ibu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.